Oke, selamat pagi. Pagi, Ibu. Oke, hari ini sehat ya? Sehat. Sepertinya ada yang tidak masuk ini, ada yang kosong-kosong ini. 2 orang tidak masuk ya. Oke, sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Iqbal pimpin doanya. Marilah sebelum mengawali pembelajaran hari ini ada banyak kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu, biar tahu mana yang tidak hadir hari ini. Iqbal Anugrah hadir, J. Zira hadir, Kak Harudin hadir, Kamelia hadir, Alfian oke hadir, Melda hadir, Daniel tidak masuk, Alfa ya. Oke, Al-Ghifari hadir, Rangga Fernanda Alfa juga. Kemana ini Rangga sama Daniel nih? Daniel dia gendut ya? Gendut. Kemudian Risma hadir, Rizan hadir, Selta hadir, Senda hadir, Siti Aliza hadir, Yonisa hadir, Zafira hadir. Oke, berarti ada berapa orang ini? Jumlah keseluruhan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 orang, tidak masuk 2 berarti 15. Oke. Baik. Hari ini siapa tadi yang mati? Tadi. Belajar tentang lembaga penanggulangan bencana alam. Ada yang bisa sebutkan ke Ibu? Minggu kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin belajar apa, Senda? Kan kemarin sudah dijelasin loh, ada 3 tentang mitigasi. Kemarin ngapain? Hari ini tentang lembaga penanggulangan bencana. Minggu kemarin tentang apa? Lupa semuanya? Hah? Iya, minggu kemarin tentang pencegahan atau mitigasi bencana alam. Ada yang bisa jelaskan? Kita flashback sebentar. Mitigasi itu apa? Ya, Iqbal. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengembangan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Betul. Mitigasi itu adalah cara kita untuk menanggulangi bencana alam agar tidak terjadi lebih banyak korban. Ya, betul sekali Iqbal. Nah, siapa kemarin yang paling berperan aktif atau berperan paling penting ketika penyelamatan bencana? Iya, betul sekali. Ketika terjadi bencana alam, ya, diri sendiri itu adalah hal atau
adalah melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern, membuat sketsa atau dena dan atau peta potensi bencana wilayah setempat serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat dengan santun, tanggung jawab, kerjasama dengan berlandaskan iman dan takwa, menganalisis persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia dan mengidentifikasi lembaga yang berperan dalam penanggulangannya. Pertanyaan pertama, mengapa di Indonesia sangat rawan terjadi bencana alam? Ada yang bisa menjawab? Mengapa di Indonesia rawan terjadi bencana alam? Ada yang bisa menjawab? Mengapa, Kak Harudin? Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang membuang sampah sembarangan. Ya, boleh. Karena masih banyak masyarakat Indonesia membuang sampah sembarangan, sehingga terjadi banjir, bencana banjir. Kemudian ada lagi? Kamelia? Kurang peduli dengan lingkungan. Boleh, termasuk membuang sampah sembarangan. Itu kalau banjir. Sekarang kalau menurut posisi Indonesia, garis khatulistiwanya kenapa? Menurut posisi Indonesia, dilihat dari khatulistiwa, kita punya panas dan hujan, musim panas dan musim hujan. Ketika Indonesia mengalami musim panas yang berkepanjangan, maka akan terjadi bencana apa? Kekeringan. Mulai itu dilihat dari posisi Indonesia. Kemudian dilihat dari bentuk permukaan bumi Indonesia yang banyak sekali terdapat pegunungan. Menyebabkan bencana apa? Gunung meletus. Ya, Indonesia kan dikelilingi oleh deretan pegunungan yang Bapak disebut ring of fire. Ring of fire karena Indonesia dikelilingi oleh pegunungan, maka disebut cincin tadi ring. Sehingga Indonesia sering terjadi bencana gunung meletus, sering sekali. Bahkan ketika satu gunung meletus, gunung yang lain pun ikut meletus. Nah, kemudian apalagi dilihat dari lempeng, sehingga sering terjadi lempengan bertemunya dua lempeng saling bertumbukan atau saling menjauh. Gempa bumi. Sering terjadi gempa bumi, kadang-kadang diikuti oleh tsunami. Itulah beberapa hal yang menyebabkan Indonesia sangat rawan sekali terjadi bencana alam. Yang kedua, bagaimana pemerintah Indonesia menangani dan mengantisipasi agar tidak banyak terjadi korban bencana alam? Kalau pertemuan sebelumnya tentang diri kita bahwa kita harus cepat-cepat keluar ruangan ketika terjadi gempa, atau mungkin lari ke tempat yang lebih tinggi luas ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa. Nah, di sini peran pemerintah bukan kita lagi. Diri sendiri sudah keluar nih. Tapi kan setelah ada gempa, ada kan memberi bantuan. Bagaimana caranya biar tidak terjadi banyak korban? Itu adalah peran pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa menangani dan mengantisipasi agar tidak banyak terjadi korban bencana alam? Ada yang bisa sebutkan satu saja?
korbannya nggak banyak. Pemerintah kemarin udah dari kita sendiri yang membuat selamat. Apa? Bonita cuma bisik. Apa lagi selama pemerintahnya selamat? Ya, itu dalam hal pendidikan sama dengan yang disebutkan tadi. Yang lainnya apa kira-kira? Apa yang lainnya? Konsultasi bagaimana maksudnya? Melakukan konsultasi dengan kelompok setempat dan menggunakan teknik serta tindakan di mana masyarakat dapat mengorganisir sendiri dengan mandiri bantuan teknik terbatas dari luar. Oke, boleh. Mengkomunikasikan dengan masyarakat, dengan lembaga yang lainnya, itu peran pemerintah. Kemudian membentuk tim SAR, bisa juga pertama tadi membuat sekolah siaga bencana, atau bisa juga mendatangkan lembaga-lembaga ke sekolah-sekolah. Agar apa? Dikasih tahu kalau nanti misalnya ada gempa harusnya begini nak, gitu ya. Kemudian apa tadi? Mengkomunikasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian apa lagi? Membentuk tim SAR untuk menyelamatkan korban-korban yang mungkin tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Contoh, ketika terjadi banjir, mungkin ada yang terjebak banjir di dalam rumah. Siapa yang berkewajiban menyelamatkan? Tim SAR. Kita boleh tidak? Tidak. Kita sebagai korban itu mengungsi, kecuali ketika ketika sudah sedang terjadi bencana, belum ada tim SAR, kita wajib menyelamatkan diri. Nah, kalau belum ada yang selamat, masih ada di dalam rumah, mungkin tertimpa puing bangunan, apa gimana, mungkin terjebak, itu adalah tugas tim SAR. Kita nggak boleh lagi balik ke tempat itu. Kita harus menyelamatkan diri. Ya, tidak boleh kita balik untuk menyelamatkan adik kita misal. Tidak, itu adalah tugas tim SAR. Nah, kemudian gambar apakah ini? Benar, tanah longsor. Gambar apakah ini? Apa yang mereka lakukan? Ini apa ini? Ini kira-kira bencananya apa? Tanah longsor, bisa. Terus ini siapa ini? Tim SAR. Ini bisa masyarakat ya. Ini tim SAR yang berbaju-baju oranye ini. Ini tim SAR-nya. Ngapain mereka? Hah? Ngapain ya? Aldi Hari? Menyelamatkan korban. Menyelamatkan korban bencana longsor. Benar sekali, mereka menyelamatkan korban bencana longsor, berkoordinasi dengan masyarakat, pemerintah, menerjunkan desa untuk menyelamatkan orang-orang yang mungkin saja tertimpa longsoran. Ya, betul sekali. Kemudian gambar apakah ini? Sama ya, tim SAR ya. Ini ada Pak TNI ya, termasuk juga pemerintah ya, lembaga negara ya, menyelamatkan korban bencana alam ya. Nah, oke. Di Indonesia itu banyak sekali lembaga. Kira-kira lembaganya apa saja? Lembaga penyelamatan bencana di Indonesia apa saja? Ya, Badan
oranye tuh. Terus apa lagi? Apa saja? Pemuda siaga peduli bencana. Iya, pemuda siaga peduli bencana. Pemuda Pancasila pernah dengar? Iya, itu juga tim siaga bencana, walaupun mungkin bencananya bukan bencana fisik ya, tapi bencana non fisik, bencana sosial. Mungkin ada orang demo. Nah, itu tadi ya. Polisi juga termasuk usaha penanggulangan bencana ketika ada bencana sosial. Contohnya demo tadi itu termasuk bencana loh, Nak. Demo, kemudian apa lagi? Kelaparan. Kelaparan itu termasuk ke bencana sosial, bukan alam, karena bukan alam yang memberi, tapi sosial. Ada orang nggak punya duit, nggak punya pekerjaan sehingga terjadi kelaparan. Pencurian, perampokan, nah itu masuk ke dalam bencana sosial. Oke. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, gambar peta wilayah persebaran rawan bencana di Indonesia. Ya, ini adalah bisa kamu lihat nanti di Google kalau ini kurang jelas. Oke, ya. Di situ ada ya dari Sumatera. Kemudian ada seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia ini merupakan wilayah-wilayah yang rawan bencana. Oke, sekarang pertemuan sebelumnya kita sudah membuat zona lokasi bencana ya. Hari ini Ibu mau kalian membentuk sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang saja, ya, 3 orang saja membentuk kelompok. Tugasnya ngapain? Silahkan bentuk kelompok dulu, nanti Ibu kasih tugasnya. Bertiga silahkan duduk di satu tempat, tetap jaga jarak. Oke, 1, 2, 3, satu kelompok. Ya, 4. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. 1, 2, 3 satu kelompok. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. Pas ada 4 kelompok. Silakan berkumpul ke kelompoknya. Tugasnya saya mau kalian pura-pura menjadi tim penyelamatan bencana alam. Jadi pura-puranya kalian sebuah lembaga bencana alam yang akan menyelamatkan korban bencana alam. Ngerti nggak maksudnya? Tahu nggak? Dalam satu kelompok itu, ya, dalam satu kelompok itu, dua sebagai lembaganya, ya. Atau mungkin kita bisa nanti bikin kelompok lain untuk jadi korban. Kalian adalah tim penyelamatnya. Oke? Jadi dalam satu kelompok itu ada anggota tim penyelamat. Jadi kalian nanti bagi bahwa kamu nanti bagian yang menggotong korban ketika ada korban. Pura-puranya digotong, harus menggotong beneran. Ya. Kemudian nanti kamu yang bagian memberitahu, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ini loh yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana A, B, C. Paham? Saya bagi bencananya, ya. Kelompok A bencana banjir, ya. Kelompok B bencana ini yang longsor, ya. Kelompok C bencana gempa. Kelompok D tadi sudah tsunami, ya. Kan sudah ada gempa, tsunami. Tadi sudah ada banjir, kan longsor, ya. Saya beri waktu diskusi sekitar 10 menit. Silahkan, kamu nanti jadi ketuanya ya. Kamu yang jadi bagian
gitu. Nanti kita simulasi di depan, tapi nggak apa namanya, yang bagian ngomong hanya satu orang. Misal Pak Harudin mempraktekkan banjir ya, mempraktekkan sedang menolong orang korban banjir, misal di Papa ke suatu tempat. Nanti yang bagian ngomong Alfian yang ngomong, simulasi pertama, anggota saya sedang melakukan usaha penolongan terhadap korban ini dibawa ke satu tempat. Terus misal Alfari lagi membangun tenda gitu-gitulah. Paham ya? Paham? Ada yang tidak paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? 10 menit mulai dari sekarang.
Siap, nggak tahu. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 maju pertama kali. Ada yang mau antri lagi? Oke. Sambil menunggu temannya. Nanti kalau bergerak sendiri yang lainnya masih kerja nggak dilihat. Kelompok 4 sudah? Beres? Sudah kelompok 2? Oke, benar lagi. Saya lihat dulu.
menggambarkan, memperagakan ketika terjadi bencana gempa bumi, bahwa ada korban, ya. Kemudian setelah korban itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, datanglah tim SAR untuk membantu atau membopong si korban. Ya, alangkah baiknya tadi memperagakan beberapa gerakan yang misal ada yang menjatuhkan pohon atau mungkin ada yang yang sudah meninggal boleh dibakar pura-puranya, atau nanti saya lagi mengirim bantuan, ini teman-teman membawa, tim saya membawa bala bantuan menuju ke bukan bala bantuan ya, membawa bantuan ke tempat gempa. Ya, ada lagi kelompok berapa yang mau maju, silakan. 4. Oh, 2 ya, ya sudah 2 mengajukan diri. Silakan. Ini 2. Kelompok 2. Boleh menunjukkan tadi 3 kelompok sudah maju memperagakan gitu ya. Bagaimana cara sebuah lembaga bencana alam melakukan penyelamatan terhadap korban bencana alam ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah yang pertama, lembaga pemerintah itu sangat penting dalam usaha mengurangi korban bencana alam. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, koordinasi antara korban ya dengan masyarakat, dengan pemerintah itu harus cepat, harus tanggap. Jangan ketika kita dikasih tahu bahwa kamu korban harus begini, tidak mau. Contoh, ada korban, ada bencana alam banjir nih, tapi korban itu tetap mau di dalam rumah karena tidak mau kehilangan harta benda takut dicolong orang tadi. Nah, itu tidak bagus ya. Seharusnya kita sebagai korban harus mendengarkan apa yang diperintahkan oleh tim SAR ya atau pemerintah. Nah, itu tadi kesimpulan dari kita. Nah, Ibu akan memberikan sedikit tugas, sedikit saja, tidak banyak tugas saja ya. Oke. Tugasnya silakan dilihat di layar monitor. Ya, kita lihat tugasnya. Nah, boleh lihat petunjuk belajar. 1. Baca secara cermat bahan ajar sebelum siswa mengerjakan tugas. 2. Baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. Yang ketiga, kerjakan setiap langkah sesuai tugas. Yang keempat, kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jadi pengumpulannya harus tepat waktu. Ibu tunggu sama ya. Ibu tunggu malam ini sebelum jam 12 ya. Ini tugasnya. Nanti ada tabel, nanti Ibu kirim tugasnya ke WA group. Ya, ini ada tabel. Tolong lengkapi yang masih kosong, warna-warna masih kosong ini. Contoh, Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air. Ini kegiatannya seperti yang kamu lakukan di depan tadi loh. Ya, kemudian di sini Departemen Dalam Negeri Ditjen PAM. Ya, tugasnya kan belum ada. Kalian boleh cari di Google apa tugasnya. Ya, kemudian tugasnya ini menyusun master plan waduk resapan di Jakarta untuk pencegahan banjir. Ya, nah di sini ini tugasnya apa sih? Tuliskan di sini. Ya, di sini ada 4, hanya 4 ya. Ketika terjadi bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami. Paham? Paham. Oke. Jangan lupa tugasnya Ibu tunggu malam ini sebelum jam 12 ya. Baiklah, pembelajaran hari ini Ibu tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah
tidak izin, tidak apa, tidak sakit, ya. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya. Nah, untuk menutup pembelajaran, mari kita tutup dengan doa, ya. Oke, silakan Iqbal pimpin doa penutupnya. Saudara teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa mulai.